Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Muhammad Ihsan Mulugani dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas FIPS UPI akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen terkait. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, wama dan tidak khalaqtu aku ciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun untuk beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika Allah memerintahkan kepada jin dan manusia dan menciptakan jin dan manusia tidak ada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selaku umat muslim hendaklah diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya yaitu wa'idh dan ketika qala berfirman rabbuka Tuhanmu al malaikati kepada para malaikat ini sesungguhnya aku ja'ilun pencipta fi di al ardi di bumi khalifah qalu mereka berkata ataj'alu apakah engkau jadikan fiha di dalamnya man orang yufsidu merusak fiha di dalamnya wa yasfiqu dan menumpahkan ad-dima'a darah wa nahnu dan kami nusabbihu kami bertasbih bihamdika dengan memujimu wa nuqaddisu dan kami mensucikan laka bagimu qala dia berfirman ini sesungguhnya aku a'lamu aku lebih mengetahui ma apa la tidak la ta'lamun tidak mengetahuinya. Penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu dari ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat bercakap gitu ya atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Para malaikat tidak percaya gitu ya kepada umat manusia pada dasarnya. Karena kenapa? Dari ayat tersebut umat manusia hanya membuat kerusakan menumpahkan darah itu dan lain-lain gitu. Itu dari malaikat. Dan pada dasarnya umat manusia memang merusak dan menumpahkan darah, tapi tidak sepenuhnya seperti itu ya. Dan Allah pun berfirman Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui gitu ya. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya gitu ya arti pendidikan ya. Allah mengajarkan ketika
umat manusia gitu yang tidak ketahui, bahkan para malaikat yang tidak mengetahui umat manusia seperti apa, malaikat tidak tahu gitu umat manusia itu seperti apa. Maka dari itu pesan dari ayat ini yaitu begitu pentingnya kita ya, begitu banyaklah ilmu yang tidak kita ketahui gitu. Maka dari itu kita patut belajar gitu, belajar dari ya apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Banyak ilmu di dunia ini yang belum kita ketahui, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang istilah tarbiyah, taklim, ta'dib, dan tazkiyah. Yang pertama itu tarbiyah. Secara istilah, kata tarbiyah berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi berupa fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengaturnya secara terencana sistematis dan berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia, ya, kata atau istilah tarbiyah diartikan sebagai pendidikan. Mungkin teman-teman semuanya udah tidak asing dengan kata tarbiyah. Oleh karena itu, tarbiyah mencangkup pendidikan jasmani, ya, yang pertama jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu taklim atau pembelajaran. Yaitu suatu proses bantuan atau bimbingan yang telaten dengan memberdayakan sumber belajar agar terjadi aktivitas belajar secara mandiri untuk menemukan fakta dan makna dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan mu'allam sebagai khalifah Allah. Dan untuk yang ketiga yaitu tazkiyah, ya. Mengenai tazkiyah dalam Al-Qur'an kata kerja, ya, itu kata kerja tazkiyah digunakan sebanyak 12 kali, ya, mohon maaf. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala dan objeknya adalah manusia. Kebanyakan ayat ini berpesan bahwa rahmat dan bimbingan Allah lah yang mensucikan dan memberkati umat manusia mempunyai peran penting terhadap hal itu. Di dalam Al-Qur'an, kata kerja tazkiyah digunakan sebanyak 12 kali, ya, yang tadi saya jelaskan. Subjeknya Allah gitu. Ya, seperti itu. Dan objeknya itu yaitu manusia, ya. Itu. Dan untuk yang ketiga yaitu ta'dib, ya. Apa ta'dib ini gitu? Konsepnya, ya, ini biasanya ditemukan di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Ad-dabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi, yang artinya Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Ya, itu ya, pertanyaan kedua dari 4 tersebut. Oke, kemudian saya akan menjelaskan 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam, dosen saya sendiri. Yang pertama itu rahmaniyah, kemudian ada takamuliyah, kemudian ada sumuliyah, wasaliyah, tawazuniyah, istimroriyah, waqiyah, rabbaniyah, dan yang terakhir yaitu uswiyah. Saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama yaitu rahmaniyah. Rahmaniyah sebagai prinsip pembelajaran atau taklim adalah bahwa kekasih sayang seyogianya menjadi cara pandang dan pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi dan interaksi pembelajaran. Kasih sayang mu'alim harus terbaca dan terapresiasi oleh mu'alam, ya, melalui tindakan-tindakan edukatifnya. Seperti itu. Dan masalah yang terjadi, perhatian utama dan pengembangan prinsip takamuliyah nih. Ini yang kedua. Dari konsep taklim ini meliputi 4 hal. Pertama, berkaitan dengan hakikat manusia sebagai kesatuan tubuh, jiwa, dan ruh. Kedua, berkaitan dengan hakikatnya sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan. Ya. Kedua, berkaitan dan pengembangan objek atau sumber pembelajaran. Dan ketiga, berkaitan dengan metode pembelajaran dan
pengalaman belajar. Nah, dan yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan prinsip syumuliyah. Itu apa? Ya. Syumuliyah adalah bahwa pembelajaran atau ta'lim meliputi seluruh entitas dan dimensi kehidupan dimensi kehidupan mencangkup dimensi sosial dan individual, dimensi ilmu dan amal, dunia akhirat, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi perhatian pembelajaran sepanjang ada kaitan, fungsional, dan bermakna bagi pengembangan manusia kehidupannya. Secara menyeluruh, prinsip ini berbanding sejajar dengan syumuliyah yang menjadi karakteristik ajaran Islam. Dan yang selanjutnya yaitu wasaliyah. Berarti bahwa pembelajaran harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar. Dengan prinsip ini, pembelajaran dituntut agar benar-benar membelajarkan gitu. Bukan sekedar mengajarkan yang cenderung diartikan menyampaikan ilmu. Tuh. Dengan kata lain, prinsip ini menghendaki agar pembelajaran berkembang dengan berbasis sumber belajar, sehingga aktivitas belajar lebih bersifat mandiri. Ya, konsekuensinya, mu'alim atau penggiat belajar ya, lebih berfungsi sebagai fasilitator dan aktivitas belajar secara dominan ya bertumpu kepada mu'alam atau pembelajar gitu. Nah, itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tawazuniyah. Tawazuniyah yang berarti keseimbangan. Berarti bahwa taklim harus mampu menempatkan dan memperlakukan semua entitas secara tepat dan proporsional, terutama di antara entitas yang memiliki arah yang sering berpandangan berhadapan atau berlawanan. Seperti antara ruhiyah atau spiritualistik dan madaniyah atau materialistik, atau juga duniawiyah, keduniaan, dan dengan ukhwiyah ya, keakhiratan, kemudian fardiyah, individualistik, dan ijtimaiyah, kolektivistik ya, dan sebagainya lah. Yang dimaksud dengan prinsip ini yang selanjutnya ya, ada istimroriyah ya. Yang dimaksud dengan istimroriyah adalah bahwa proses pembelajaran itu berlaku secara terus-menerus sepanjang hidup manusia atau selama bumi berputar. Pertahapan capai atau tujuan pembelajaran bukan berarti bahwa pembelajar berhenti dan berjuang pada tahap tersebut. Pembelajar tidak akan dan tidak boleh berhenti karena tidak ada ujungnya ya, selama manusia mampu menangkap pesan baik secara konkret maupun abstrak. Selama itu bisa menjadi pembelajar. Nah, itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada waqiyah. Dalam taklim berarti bahwa pembelajar harus menampak pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahannya. Konteks di sini bukan sekedar lingkungan fisik, ya, melainkan mencangkup keseluruhan situasi dan makna yang menyertai atau inherent dalam kenyataan tersebut. Dan yang selanjutnya ada rabbaniyah, ya. Rabbaniyah dalam ta'lim berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan rob atau nilai-nilai sebagai rujukan dan tujuan utama. Dengan prinsip ini, pembelajaran hendaknya diarahkan pula untuk melihat dan menghayati kehadiran serta melibatkan rob dalam seluruh fenomena, khususnya fenomena atau materi yang dipelajari. Pembelajar tidak hanya berujung pada penemuan ilmu atau perolehan keterampilan. Pembelajar seyogianya berangkat dan berujung pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga keseluruhan proses, tujuan, dan pengembangan kehidupan
yang eh, yang ke, yang dihasilkan merupakan pengintegrasian ya dari entitas bumi dan entitas langit. Nah, kemudian yang terakhir ada uswiyah. Ya, yang dimaksud dengan prinsip uswiyah adalah bahwa nilai-nilai yang tercermin pada prinsip-prinsip di atas seperti rahmaniyah, rabbaniyah, dan sebagainya harus menemukan wujud yang konkret dalam bentuk perilaku nyata. Intensitas kasih sayang, kesungguhan, ketulusan, dan berpihaknya kepada nilai-nilai luhur harus terbaca oleh mu'allam. Ya. Secara utuh dan konkret, dari keseluruhan penampilan mu'allim, disinilah mu'allim harus mampu tampil sebagai uswatun hasanah atau teladan. Ya itu. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 4 ya, dan makna apa di dalamnya tentang pendidikan dari tafsir tarbawinya gitu. Oke, menurut saya dari yang saya baca dari tafsir Al-Misbah ya, berdasarkan tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab berpendapat bahwa Allah menyuruh atau mengajak kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan, yakni berupa akhlak, syariah, dan akidah. Ya, itu. Kemudian melalui ayat apapun, yakni ayat kauliyah ya atau Al-Quran atau dan ayat kauniyah atau fenomena alam, bahkan melalui seluruh jalur komunikasi yang dapat diterima oleh manusia, Allah berkomunikasi dengan manusia. Misi utamanya adalah tarbiyah ya atau mendidik gitu. Mendidik siapa? Mendidik manusia. Dalam komunikasi tarbiyah tersebut, Allah selalu hadir sebagai murabbi atau pendidik ya, lewat ayat-ayat Al-Qur'an ya tentunya. Dan manusia sasaran utama tarbiyahnya sebagai murabba ya, murabba atau terdidik gitu. Jika konstelasi komunikasi tersebut selalu menempatkan Allah sebagai murabbi dan manusia sebagai murabba ya. Komunikasi edukatif pun akan selalu hadir sebagai misi inti ya dalam seluruh ayat yang disampaikannya kepada manusia ya tentunya, baik melalui ayat kauniyah ya atau kauniyah ya. Dengan demikian tarbiyah atau pendidikan merupakan misi utama Al-Qur'an ya, misi utama Al-Qur'an yang paling jelas ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.